Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, penonton RRI Manado yang selalu setia dalam acara Sulut Bicara. Dan saat ini kita akan membahas tentang puncak musim hujan telah di depan mata. Dan seperti kita ketahui bahwa dari berbagai di minggu belakangan ini telah terjadi beberapa dampak-dampak cuaca yang ekstrim, di mana puncak hujan diprediksikan pada bulan November hingga awal tahun 2026 mengalami puncak musim hujan. Maka dari itu dalam edisi 13 November 2025 ini RRI Manado mengangkat tema puncak hujan telah di depan mata. Dan menurut prediksi BMKG, puncak musim hujan akan berlangsung dari
November 2025 hingga Februari 2026. Dengan kondisi atmosfer yang belum stabil dan suhu panas yang masih tinggi, potensi cuaca ekstrim bisa muncul kapan saja. Nah, di tengah situasi ini, sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi risiko bencana? Maka dari itu, dalam kesempatan ini juga kami telah mengundang dari pihak BMKG telah hadir bersama kami melalui via Zoom Pak Dira Utama sebagai Kepala BMKG Samrat Manado, juga Pak Denny Repi pengantar. Kira-kira seperti apa Pak Dira untuk sangat-sangat dirasakan juga kerugian di masyarakat. Pak Dira, silakan komentarnya Pak. Terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Manado dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Dani dari BPBD Sulawesi Utara. Salam tangguh Pak Dani. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk saat ini kami dari BMKG terus memantau kondisi atmosfer khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Saat ini kita sudah memasuki pertengahan November 2025, di mana secara umum wilayah Sulawesi Utara telah masuk musim hujan. Tapi belum puncak musim hujan. Jadi dengan aktivitas atmosfer dan laut yang cukup dinamis, beberapa hari terakhir memang kita rasakan hujan lebat disertai angin kencang dan juga gelombang tinggi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Kondisi ini sesuai dengan hasil analisis terbaru BMKG baik secara nasional maupun regional untuk wilayah Sulawesi Utara. Nah, fenomena global dan regional yang mempengaruhi cuaca, kami memantau dari sisi dinamika global saat ini. Indeks ENSO menunjukkan kondisi La Nina lemah min 0,65, sementara IUD atau Indian Ocean Dipole juga bernilai negatif. Kombinasi dua fenomena ini berdampak langsung pada meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur termasuk wilayah Sulawesi Utara. Selain itu, saat ini juga terpantau ada bibit siklon tropis 91W yang tumbuh di atas utara Papua yang bergerak ke arah barat laut. Walaupun peluangnya masih rendah untuk menjadi siklon, nanti akan kami pantau terus. Sistem ini menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan pembentukan awan hujan tebal di wilayah Sulawesi Utara dan juga daerah Maluku Utara. Kemudian kondisi cuaca di Sulawesi Utara berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG kami update terus hingga tanggal 15 November. Sebagian wilayah Sulawesi Utara berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang. Wilayah yang paling sering terdampak yang perlu diwaspadai, kami mencatat beberapa wilayah seperti Manado, Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolang Mongondo Raya, serta Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Hujan dengan intensitas tinggi ini juga sejalan dengan kondisi atmosfer yang lembab dan adanya pertemuan angin konvergensi di sekitar laut di Sulawesi dan Laut Maluku. Untuk arah angin saat ini dominan dari barat hingga barat laut dengan kondisi 6 hingga 25 knot. Ini menunjukkan peralihan dari angin timuran menuju angin baratan yang menandai awalnya musim hujan di wilayah kita. Mungkin itu dulu dari kita update-nya dari BMKG dari Samrat Manado. Mungkin itu dulu Pak. Ya Pak Dira, seperti yang sudah disampaikan tadi, kira-kira indikator utama yang menunjukkan potensi cuaca ekstrim pada periode ini bisa disampaikan indikator utamanya apa Pak yang menunjukkan potensi cuaca ini sebelumnya Pak? Ya, terima kasih. Seperti kita memantau dari BMKG, seluruh rilis dari teman-teman di klimatologi, memang untuk wilayah Sulawesi Utara mulai dari bulan
Oktober pertengahan beberapa wilayah Sulawesi Utara sudah masuk musim hujan, tapi tidak sebagiannya masuk musim penghujan. Nah, dari peringatan dini dan iklim Dasarian 2 November ini yang dikeluarkan BMKG, kita melihat wilayah yang masuk dalam kategori hujan tinggi 150 sampai 200 mm per dasarian. Itu ada di Bolang Mongondo, Bolang Mongondo Utara, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Nah, ini dari pengukuran curah hujan di teman-teman di klimatologi, kita lihat per dasarian sudah cukup tinggi, sampai 150 sampai 200 mm per dasarian. Ini menunjukkan intensitas hujan lebat sudah sangat sering terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Mungkin itu. Oke, baik. Ya, kita ke Pak Dani Repi. Pak Dani, sebelumnya persiapan dari BPBD Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi curah hujan yang cukup tinggi ini, disertai angin juga, dari persiapan awal BPBD Sulut itu seperti apa Pak yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi ini? Silakan Pak Dani. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam tangguh buat Pak Dira dan Pak host kita. Salam sehat untuk seluruh pendengar RRI Manado. Sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi di wilayah Sulawesi Utara oleh Pak Dira dari BMKG, dan kami di BPBD Provinsi terus memantau informasi yang disampaikan dari BMKG dan terus berkoordinasi dengan BPBD atau instansi yang terkait di seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Utara. Dan seperti kita lihat bahwa dalam beberapa minggu berjalan ini, seperti hari Jumat minggu lalu, kemarin dulu, kita mengalami angin yang cukup kencang, disertai hujan, dan kondisi gelombang laut yang cukup tinggi. Dan ini mungkin menjadi perhatian bagi kami, di mana kami harus terus berkoordinasi dengan instansi terkait, menyiapkan segala peralatan logistik dan sumber daya, karena terjadi sesuatu keadaan yang sifatnya darurat atau terjadi bencana, kami harus secara cepat, reaktif dan responsif untuk menangani itu semua. Dan saat ini kami terus memantau, berkoordinasi dengan pihak BMKG yang memberikan informasi cuaca agar kita lebih cepat dalam upaya penanganannya. Mungkin itu dulu. Iya. Baik Pak Denny, sebelumnya mungkin dari pihak BPBD sudah melakukan pemetaan daerah rawan bencana ataupun rencana evakuasi. Sebentar Pak. Mungkin dari pihak BPBD sudah melakukan pemetaan daerah rawan bencana ataupun rencana evakuasi. Sebentar Pak. Terima kasih. Memang suaranya ada gangguan sedikit dari host. Kami telah memetakan daerah-daerah rawan bencana seperti yang terdata dan tercatat dalam kajian risiko bencana kami, bahwa kondisi meteorologi di hampir semua wilayah Provinsi Utara berdasarkan kajian risiko bencana sangat memungkinkan terjadi ancaman bencana apabila ada kondisi-kondisi meteorologi yang cukup ekstrim. Seperti kita pantau saat ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dira dari BMKG bahwa dalam beberapa pekan ke depan kita mungkin masih bisa mengalami hal-hal yang terjadi seperti yang minggu lalu, karena kita terus juga memantau jangan sampai ada terjadi siklon yang bisa bertumbuh, bibit siklon yang bisa bertumbuh menjadi siklon dari wilayah Papua Utara yang mungkin saja bisa terbentuk siklon dan bisa berdampak hingga di Sulawesi Utara seperti yang terjadi di minggu lalu. Ada siklon dari Filipina yang berdampak juga kepada kami di wilayah Sulawesi Utara. Oke. Sekarang bagaimana kita harus menangani apabila fenomena itu
seluruh wilayah Sulawesi Utara, Ya. terutama daerah-daerah Izin Pak Denny. yang berada. Ya Pak, mungkin bisa dikecilkan monitor Zoom mungkin dari speaker karena suara menggema ini Pak. Ya. Baik, terima kasih. Sampai hari ini kami terus memantau daerah-daerah rawan bencana yang berada di wilayah Sulawesi Utara, terutama dengan curah hujan yang cukup tinggi yang disertai angin dan kilat serta petir yang disampaikan oleh Pak Dira dari BMKG tadi. Terutama di wilayah Manado, Tomohon, Minsel, Minahasa Tenggara, wilayah Boa Mondow dan wilayah kepulauan. Daerah-daerah tersebut ancaman meteorologis seperti banjir, banjir bandang, banjir, tanah longsor yang disertai dengan pohon tumbang. Mungkin daerah-daerah itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD di tingkat kabupaten kota supaya terus memantau kondisi meteorologi dari BMKG dan terus melakukan edukasi serta informasi kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana, misalnya di wilayah daerah aliran sungai atau pemukiman yang berada di bagian lereng atau dengan ketinggian 35 derajat, itu sebisa mungkin mewaspadai dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan ketika terjadi keadaan darurat. Ya. Mungkin itu Pak yang Oke. saya. Ya baik Pak Denny. Saya ke Pak Dira. Pak Dira masih bersama Oke. kami. Iya. Oke, Pak, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Denny, dari pihak BPBD juga sudah melakukan pemetaan wilayah untuk untuk potensi wilayah-wilayah berpotensi, dan mungkin dari pihak BMKG sudah menyiapkan mekanisme ataupun yang sudah disampaikan peringatan dini pada masyarakat ataupun dari pemerintah. Kira-kira boleh disampaikan Pak? Ya, kita dari BMKG selalu memantau kondisi perkembangan cuaca. Jadi kita punya produk informasi, baik informasi meteorologi maupun klimatologi tadi untuk antisipasi bencana hidrometeorologi ini. Jadi kita ada informasi berdasarian seperti apa perkembangan 10 hari ke depan ini teman-teman klimatologi. Kemudian ada juga dari kita Samratulangi Manado mengeluarkan informasi 7 harian seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara. Kemudian kita pertajamkan lagi untuk 3 hari ke depan, kita memetakan daerah-daerah mana saja yang perlu waspada, siaga ataupun awas yang perlu potensinya ada hujan lebat ataupun sangat ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Nah, kemudian kita mengupdate juga secara kondisi per nowcasting ya, per 3 jam, 1 jam, 3 jam, kemudian peringatan dini kita keluarkan bila memang terdampak wilayah yang perlu siaga. Misalnya kan seperti disampaikan Pak Dani tadi, ada kita sangat sering sekali wilayah Sulawesi Utara ini karena berdekatan dengan Pasifik, wilayah Filipina dan di atas Papua yang sering sekali timbul bibit siklon ataupun tumbuh menjadi siklon tropis. Kemarin juga ada siklon Pungwong yang juga memberi dampak beberapa wilayah di Sulawesi Utara terjadi angin cukup kencang. Dan kemudian hari ini dari kemarin kita pantau ada lagi bibit siklon tadi 91W tadi. Mudah-mudahan tidak menjadi siklon tropis. Harapan kita supaya tidak terdampak kepada wilayah Sulawesi Utara. Seperti itu, kita selalu mengupdate informasi terkait perkembangan cuaca khususnya di Sulawesi Utara, dan masyarakat bisa mendapatkan informasinya dari kanal-kanal sosial media yang ada di BMKG Sulawesi Utara, dan juga kita selalu mensupport datanya ke teman-teman BPBD provinsi maupun BPBD di kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Dan tentu juga peran media seperti RRI media massa ini sangat penting sekali agar informasi, apalagi ini kita memasuki musim hujan dan puncaknya ada kita BMKG untuk memprediksi untuk wilayah Sulawesi Utara nanti puncak musim hujannya di bulan Desember dan Januari, dan tentu antisipasinya sangat penting sekali seperti disampaikan oleh Pak Dani tadi. Demikian, Pak. Ya, Pak Dira, menarik tadi, perlu disampaikan juga untuk kepada masyarakat untuk mencegah siklon tropis yang ini yang
mungkin menuju ke situ. Dan kira-kira Pak, untuk wilayah-wilayah yang terdampak ini mungkin bisa disampaikan, dan juga apa yang perlu pihak-pihak terkait lakukan untuk memitigasi ini Pak? Ya, tentu dengan adanya tadi bibit siklon tropis di atas Papua tadi tentu berdampak pada Sulawesi Utara. Dan masyarakat di sekitar kepulauan seperti Talahut, Sangihe tentu akan merasakan dampak sangat dekat dengan bibit siklon tadi, misalnya angin kencang, gelombang tinggi, dan kita juga memantau untuk ke depan peringatan dini gelombang tinggi dikeluarkan oleh teman-teman dari BMKG Maritim Bitung. Kita lihat gelombang tinggi 1,25 sampai 2,5 meter, kategori sedang, berpeluang terjadi di daerah perairan utara Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaru, Kepulauan Talaut. Kemudian Lanjut dengan ke Pak Dani. Pak Dani, ya Pak Dani, untuk koordinasi antara BPBD dan BMKG saya lihat sinergitasnya sangat kuat. Kira-kira Pak, untuk seperti dari Pak Dira sampaikan tadi, sudah menyampaikan peringatan dini, untuk mungkin dari BPBD mencegah bencana-bencana hidrometeorologi Pak. Kira-kira sebelumnya dari range waktu ini sudah terjadi Pak untuk bencana hidrometeorologi itu Pak, dari BPBD Sulut seperti apa Pak? Kami terus memantau informasi yang disampaikan oleh BMKG, dan dari informasi itu kami kembangkan dan kami diseminasikan langsung ke pemerintah kabupaten kota, khususnya di BPBD. Nanti selanjutnya dari BPBD kabupaten kota menyampaikan masyarakat di wilayah masing-masing bahwa ada potensi cuaca ekstrim, ada peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, karena kami memantau informasi yang disampaikan oleh BMKG lewat Pusdalops kami, di mana Pusdalops kami terpantau beberapa aplikasi yang disampaikan oleh BMKG tentang kondisi meteorologi yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Dan menghadapi ini, kami terus melakukan langkah-langkah sosialisasi, komunikasi, informasi kepada seluruh jajaran terkait dan kepada seluruh BPBD. Adapun langkah-langkah perorangan yang harus kami sampaikan dan kami himbau kepada masyarakat, bahwa masyarakat dalam kondisi seperti ini harus lebih siaga, terutama mengenali lingkungan tempat tinggalnya, paling tidak tahu jalur evakuasinya, tempat pengungsiannya apabila terjadi keadaan darurat atau kejadian bencana harus mengungsi di mana, harus periksa kondisi rumah, konstruksi rumah, karena sekarang berhubungan dengan kondisi angin yang cukup kencang, kondisi atap atau struktur rumah, lakukan pemangkasan pohon yang sudah berlebihan. Hal-hal tertentu itu langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perorangan di masyarakat, itu sangat penting, karena mengingat kondisi yang berjalan dalam beberapa minggu ini sangat anomali. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di minggu kemudian. Tapi melalui pemantauan dari BMKG, kami paling tidak telah mempersiapkan banyak hal. Dalam hal kesiapsiagaan, kami harus mempersiapkan personil dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, peralatan yang harus kami pakai ketika ada keadaan darurat, dan logistik yang harus kami gunakan apabila juga ada keadaan darurat. Mungkin hal-hal penting itu yang perlu kami persiapkan apabila terjadi keadaan yang tidak kita inginkan. Mungkin itu. Iya, terima kasih Pak Den. Pemirsa penonton RRI Masaya Berada, pastikan Anda jangan kemana-mana, kita break sejenak. Setelah ini kami akan kembali dan memberikan kesempatan untuk penelpon dan pembaca komen WA dan YouTube. Jangan kemana-mana, tetap di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Balik bersama kami dalam acara Sulut Bicara, membahas tentang puncak musim hujan di depan mata. Dan masih bersama kami, bersama dua narasumber yang tentu berkompeten dengan dari pihak BMKG dan BPBD. Dan untuk pemirsa ataupun penonton RRI Manado bisa menyampaikan atau yang ingin bertanya bisa melalui via WhatsApp atau SMS dan telepon di 082195835080 dan juga bisa melalui kanal YouTube kami melalui live streaming di YouTube RRI Manado. Dan masih bersama kami bersama dua narasumber yang tentu berkompeten ya dari pihak BMKG dan BPBD. Kita ke Pak Dira untuk melanjutkan dialog. Pak Dira? Ya, Ya. Dari pihak BMKG Pak, kira-kira Pak dari sinergitas yang sudah dibangun tadi dengan BPBD, kira-kira untuk prediksi-prediksi yang bisa disampaikan BMKG yang juga selalu update, saya ketahui selalu update untuk disampaikan, apakah ada juga kanal-kanal lain Pak yang bisa diakses oleh masyarakat atau publik Pak? Ya, terima kasih. Jadi selain kita punya media Instagram, tadi ada Facebook, ada WA Group yang tergabung stakeholder media massa dan juga masyarakat. Juga kita BMKG punya web juga yang bisa diakses oleh masyarakat luas seperti info cuaca BMKG yang bisa diakses di mana saja, di handphone juga bisa, dan kemudian juga info cuaca untuk Sulut. Nah, ini bisa masyarakat juga bisa mengakses tentu info cuaca BMKG sendiri, tinggal mengetik aja cuaca BMKG di HP-nya, nanti akan keluar informasi misalnya membutuhkan daerah mana masyarakat berada untuk mengetahui kondisi cuaca 7 hari ke depan, wilayah di sekitarnya seperti apa kondisi cuacanya. Dan ini kita masyarakat sekarang bisa mengakses informasinya karena kita sudah mengeluarkan sampai ke desa kelurahan. Jadi tinggal mengetik di cuaca BMKG, kemudian tinggal mencari lokasinya di mana, kemudian nanti akan muncul informasi cuaca saat ini dan juga kondisi cuaca 1 minggu ke depan seperti apa wilayahnya.
Dan juga informasi-informasi terkait peringatan dini kita akan merilis langsung. Misalnya kita kirim ke BPBD, nanti BPBD seperti Pak Ren tadi akan menyampaikan ke BPBD kabupaten kota yang lainnya, kemudian ke masyarakat, pemerintah daerah, pemangku kebijakan untuk mengambil antisipasi ke depannya seperti apa dengan informasi peringatan dini yang kita sampaikan. Kita memantau bila memang nanti ada 2 hari 3 hari ke depan memang terjadi cuaca yang cukup signifikan ekstrim, kita akan mengeluarkan himbauannya dan kemudian nanti langkah-langkahnya tentu dari teman-teman BPBD, pemangku kebijakan pemerintah daerah yang akan mengambil langkah lebih lanjut lagi apakah nanti wilayah yang terdampak dengan bencana hidrometeorologi seperti daerah yang rawan longsor, banjir, tentu nanti perlu dievakuasi kah atau perlu dilakukan perbaikan di sekitarnya supaya jangan terdampak. Tentunya mitigasi yang sangat penting seperti disampaikan oleh Pak Dani tadi. Mungkin itu. Ya, izin Pak Dani, ini ada komentar dari kanal YouTube kami dari Pit Ekantropus. Izin Pak, adakah aplikasi agar masyarakat bisa memantau keadaan cuaca secara real time dan mengetahui potensi perubahan cuaca ekstrim? Terima kasih. Dan juga Pak, sekalian ada dari kanal YouTube juga dari Giselle Solidea. Kenapa lain kali ramalan cuaca yang kita lihat di website berbeda dengan kenyataan yang terjadi? Rupa orang di daerah GPI sering beda. Makasih Pak. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Dira. Oke, terima kasih. Jadi satu tadi yang pertanyaannya, di mana masyarakat bisa memantau kanal informasi dari BMKG seperti tadi, bisa mengunduh di Play Store info BMKG. Di sana kalau mau pakai aplikasi, tapi bisa juga langsung webdesk-nya bisa ketik cuaca BMKG. Nah, masyarakat tadi bisa mengakses lokasinya di mana, ngecek informasinya 7 hari ke depan seperti apa. Tentu juga kita bisa juga dengan memfollow Instagram kita, info cuaca sulut. Nah, masyarakat bisa bergabung di Instagram BMKG, juga di Facebook info cuaca sulut. Mungkin banyak juga masyarakat yang masih kita yang menggunakan Facebook, kita menginformasikan juga di Facebook. Nah, itu juga tergabung ada info cuaca, info maritim, info gempa juga ada di sana. Nah, masyarakat bisa mengakses. Nah, terkait dengan peringatan dini perakiraan cuaca, peringatan dini yang kita keluarkan, tentu kita memantau kita membuat perakiraan 7 hari ke depan dan kita tajamkan setiap hari, kita update. Misalnya kalau melihat untuk 7 hari ke depan, kita mengeluarkan juga untuk 3 hari ke depan. Nah, masyarakat mohon terus memantau perkembangan ini. Memang cuaca cepat sekali berubah, dinamika cepat sekali berubah. Tapi perakiraan kita dengan tadi kita melihat 7 hari ke depan, tentu dengan lebih akuratnya tiga hari kita perhatikan 3 hari ke depan. Nah, informasi ini terus kita kalau sudah bergabung dengan WA grup kita, dengan media Instagram kita tadi bisa memantau perkembangan kalau ada perubahan terkait perakiraan atau peringatan dini himbauan yang kita keluarkan. Dan tentu dengan wilayah Indonesia yang cukup luas, Sulawesi Utara yang dinamika cuaca yang cukup berubah, tentu kami juga memantau ada perakiraan yang kami keluarkan. Kadang ada yang benar-benar pas, ada yang tidak tepat, tapi rata-rata memang sekarang akurasi informasi peringatan yang kami keluarkan tentu semakin kami tingkatkan. Yang dulu 2024 keakurasian 90%, tahun ini kami tingkatkan jadi 94%, dan itu kami terus berbenah untuk perbaikan agar akurasi peringatan dini perakiraan tadi benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mitigasi bencana dan meminimalisir potensi akibat dari bencana hidrometeorologi. Seperti itu. Ya, baik Pak Dira. Kita ke Pak Denny. Pak Denny, yang bergelut di lapangan Pak, kira-kira persiapan tadi juga kan sudah disampaikan, persiapan dari personil maupun koordinasi antar instansi terkait. Seperti apa Pak untuk saat ini kondisi di lapangan Pak untuk menghadapi bencana hidrometeorologi tadi Pak yang disampaikan seperti longsor ataupun banjir, dari pihak BPBD sudah seperti apa kondisi saat ini lapangan Pak?
Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih. Kami dari pihak BPBD, terutama kami BPBD Provinsi yang membawahi 15 kabupaten kota. Di dalamnya ada BPBD di tingkat kabupaten kota. Dan BPBD di tingkat kabupaten kota itu link terintegrasi sampai di tingkat desa dan kelurahan. Informasi-informasi yang kami dapatkan dari BMKG melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia yang cukup mantap, cukup hebat. Kami memantau sampai saat ini tingkat akurasinya masih tinggi. Dan yang menjadi respon kami pada kondisi-kondisi seperti ini bahwa dengan kondisi meteorologi di wilayah Sulawesi Utara berdasarkan hasil pemantauan dan perkiraan BMKG masuk pada kondisi level waspada yang bisa menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat dan petir. Ancaman yang ada itu yaitu adalah banjir, tanah longsor yang disertai oleh pohon tumbang. Dan untuk dua ancaman itu, banjir dan tanah longsor serta bahaya ikutan pohon tumbang, kami telah terus berkoordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten kota yang notabene adalah pemangku di wilayah masing-masing di 15 kabupaten kota untuk tetap memantau selama 24 jam dan melakukan respon-respon yang cepat apabila terjadi keadaan darurat. Dan untuk kegiatan-kegiatan di saat ada peringatan dini, di saat prabencana, sebelum terjadi bencana ataupun ada potensi bencana, banyak hal yang perlu kami tingkatkan di saat ini adalah khususnya tentang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah daerah rawan bencana, misalnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau di wilayah pegunungan gunung yang bisa berpotensi longsor. Sebisa mungkin mengamati kondisi meteorologi, kondisi cuaca dan fenomena yang terjadi apabila keadaan cuaca ekstrim yang terjadi. Jadi diharapkan masyarakat juga proaktif dan paham bagaimana melakukan evakuasi mandiri. Dan itu terus dipantau dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah di kabupaten kota sesuai dengan jenjangnya masing-masing sampai tingkat kelurahan dan kabupaten kota. Namun kami terus melakukan siaga dengan melakukan sumber daya kami, personil kami sekarang harus merapat, logistik yang diperkirakan ketika terjadi keadaan darurat apa yang harus kami gunakan, peralatan kami untuk membantu kabupaten kota, itu kami sudah persiapkan semua. Karena apalagi ini kita masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Minahasa dan Manado serta wilayah kepulauan di bulan-bulan November masuk ke bulan Desember itu mungkin aktivitas masyarakat akan lebih tinggi lagi karena menghadapi Hari Raya Natal. Itu diharapkan dengan kondisi yang sangat berpotensi yang tidak kita inginkan, yang berpotensi terjadinya bencana akibat hujan, angin. Nah, ini harus perlu kita waspadai dan kami sebagai pemerintah terus menghimbau langkah-langkah perorangan apa yang harus masyarakat lakukan dan apa yang harus pemerintah lakukan di tingkat kabupaten kota dengan berkoordinasi dengan kami di provinsi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Pak Dani, mungkin untuk menyasar langsung ataupun seperti Pak Dani tadi bilang dari pihak BPBD sudah melakukan sosialisasi ataupun edukasi, tapi Pak untuk konkretnya yang lebih menyasar langsung ke masyarakat untuk bisa paham akan bencana ini, kira-kira mungkin ada program atau program aksi nyata yang sudah dilakukan BPBD seperti mungkin membentuk kelompok-kelompok sampai ke tingkat kelurahan desa. Kira-kira dari BPBD Sulut menyiapkan hal itu mungkin yang sudah terlaksana seperti apa Pak?
Ya, terima kasih. Itu memang tadi saya belum sampaikan karena belum ditanya ke situ. Mungkin ini perlu saya sampaikan. Langkah-langkah perorangan yang harus dilakukan masyarakat ketika menghadapi keadaan cuaca yang tidak mengenakan ini. Saya sendiri langsung turun ke wilayah kabupaten kota, terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD kabupaten kota, melakukan sosialisasi, komunikasi dan informasi di tingkat masyarakat, di tingkat desa, kelurahan, dan di tingkat satuan pendidikan aman bencana di sekolah-sekolah, terutama untuk siswa-siswa yang sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Karena hal ini sangat penting bagi masyarakat, perlu kami sampaikan upaya langkah-langkah apa yang harus masyarakat lakukan apabila terjadi kondisi yang tidak kita inginkan dan menghadapi kondisi di masa prabencana seperti ini. Misalnya, masyarakat paling tidak harus mengenali tempat tinggal kita masing-masing atau tempat aktivitas kita di masing-masing, misalnya tempat kerja atau sekolah kita. Analisa apakah di daerah tempat kita beraktivitas atau tempat kita berhuni itu paling tidak kita paham lokasinya, apakah ada jalur evakuasi di tempat aktivitas kita, punya enggak, kita tahu enggak di tempat pengungsian di mana kita beraktivitas, seberapa jauh kita bisa mengevakuasi diri ke tempat-tempat pengungsian. Terus di tempat kita beraktivitas, periksa kondisi konstruksi kantor, rumah, atau sekolah. Perlu dilakukan pemeriksaan di dalam bangunan itu, terutama atapnya, karena sekarang kondisi angin yang begitu kencang. Lakukan pemangkasan pohon yang sudah tinggi. Lalu mungkin yang kedua, kita terus-menerus pantau cuaca. Diharapkan masyarakat terus-menerus pantau cuaca yang disampaikan oleh pemerintah melalui BMKG. Terus yang ketiga, hindari mobilitas di saat-saat kondisi yang dalam keadaan cuaca ekstrim, misalnya hujan keras atau angin yang cukup kencang. Sebisa mungkin kita mengurangi, pun kita harus beraktivitas, kita melihat kondisi apakah ini membahayakan atau tidak. Misalnya di saat hujan dan angin kencang, kita berada di jalan, apalagi jalan-jalan yang penuh dengan pohon-pohon yang besar, sebisa mungkin kita menghindar dulu, berhenti dulu di tempat terbuka, di tempat yang aman. Terus yang kelima, mungkin kita bisa ikuti arahan pemerintah, apa yang pemerintah sampaikan dari pemerintah desa, kelurahan, upaya-upaya apa yang harus masyarakat lakukan ketika terjadi misalnya ada banjir, ada tanah longsor, ada pohon tumbang. Dan selanjutnya masyarakat di saat kondisi yang dipengaruhi hujan dan angin yang cukup kencang, mungkin kita perlu himbau juga kepada masyarakat supaya tetap menjaga kesehatan, supaya tubuh tetap fit. Karena kondisi seperti ini bisa mengganggu kesehatan kita. Begitu kami juga sebagai petugas, kami bisa kena persoalan kesehatan apabila kami bertugas di saat-saat kondisi cuaca ekstrim ini. Begitu masyarakat sebisa mungkin menjaga kesehatan. Dan mungkin yang terakhir, langkah-langkah perorangan, siapkan tas siaga bencana yang di dalamnya berisi dokumen-dokumen penting seperti kelahiran anak, ijazah, atau barang-barang penting, sertifikat rumah, sebisa mungkin ditempatkan di tas, di satu bag, dan peralatan lainnya seperti senter. Karena biasanya kalau kondisi cuaca ekstrim, angin kencang dan hujan seperti ini minggu lalu di wilayah Kota Manado itu terjadi pemadaman lampu. Kita harus siapkan barang-barang seperti itu, misalnya senter, obat-obatan, minuman, makanan, karena untuk mempersiapkan hal-hal terjadi keadaan darurat. Dan itu mungkin yang perlu kami sampaikan untuk sedikit langkah-langkah apa yang harus masyarakat lakukan secara perorangan. Dan mungkin langkah-langkah pemerintah juga banyak yang harus kami lakukan. Misalnya langkah-langkah pemerintah yang harus
kami lakukan dan sudah kami lakukan seiring dengan keadaan seperti yang telah terjadi dalam beberapa 1-2 minggu ini. Kami terus meningkatkan koordinasi antara pemerintah di tingkat kabupaten kota, terutama di BPBD di kabupaten kota, bahwa melihat potensi yang ada dari perkiraan atau informasi yang disampaikan oleh BMKG dan Ya, izin Pak Dani. yang terkait. Ya, Pak Dani, ini ada pertanyaan dari Atau ada pertanyaan dari masyarakat melalui via WhatsApp. Ada yang bertanya apa strategi BPBD dalam mengevakuasi warga di daerah rawan banjir atau longsor akibat hujan ekstrim. Ini dari Lisa Kerompis. Silakan Pak Dani tanggapannya. Strategi atau langkah yang kami lakukan dalam upaya penyelamatan dan evakuasi ketika terjadi bencana, kami terutama mempersiapkan peralatan dan personil kami. Dan kami tidak bekerja sendiri dalam upaya penanganan darurat. Dalam penanganan darurat itu ada terbagi beberapa klaster, misalnya untuk upaya penyelamatan dan evakuasi itu dibantu oleh teman-teman dari unsur pemerintah, dari Badan SAR Nasional, dari Basarnas. Terus kami juga dibantu oleh TNI dan Polri. Ada instansi-instansi di pemerintah daerah yang terkait dengan kebencanaan, ada dinas sosial, dinas kesehatan. Terus banyak juga membantu kami dalam upaya penyelamatan dan evakuasi lembaga-lembaga sosial atau grup-grup pecinta alam. Ada FKPA, Forum Komunikasi Pencinta Alam Sulawesi Utara, ada RAPI, yang terus bekerja sama dengan kami dan lembaga-lembaga lain masih banyak lagi dalam rangka melakukan evakuasi dan penyelamatan. Tetapi dalam keadaan darurat, apabila terjadi keadaan banjir, banyak hal yang harus kami lakukan, bukan hanya sekedar melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi. Kami harus banyak melakukan upaya penanganan pengungsi, upaya pemenuhan kebutuhan dasar, terutama untuk kaum yang rentan, di mana kami harus memperhatikan hal-hal yang sangat dibutuhkan di saat kejadian darurat. Nah, kami harus melakukan paling pertama adalah kaji cepat untuk kebutuhan dan situasi kondisi di saat kejadian bencana, lokasi, berapa jumlah korban, berapa wilayah yang terdampak, dan itu harus dikelirkan di saat itu juga. Karena masyarakat yang terdampak itu memerlukan penanganan sesegera mungkin. Itu adalah mungkin yang bagian dari tugas dari penanganan kedaruratan bencana. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Pak Dani, berhubung ini sudah di penghujung acara, ini pertanyaan terakhir dari Pak Dani sekaligus bisa juga disampaikan closing statement. Ini kan dari penyampaian Pak Dani tadi, pelibatan dengan berbagai kelompok masyarakat ataupun organisasi ataupun pemerintah, dari BPBD sudah menyiapkan itu. Kira-kira Pak, untuk komunikasi BPBD dengan kelompok-kelompok ini sehingga bisa terjalin sebuah hubungan yang baik, komunikasinya seperti apa, dan mungkin bisa diakhiri dengan closing statement, bisa juga berupa imbauan atau apa Pak Dani. Silakan Pak Dani. Terima kasih. Komunikasi kami dan dalam rangka upaya penanggulangan bencana di saat masa prabencana dan di saat keadaan darurat, kami sebagai instansi pemerintah terus berkoordinasi melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan dengan pihak-pihak lembaga, organisasi pencinta alam, karena saya sendiri juga terlibat dalam organisasi-organisasi itu tersebut. Dan saya sering diundang sebagai jadi pembicara dari setiap kegiatan-kegiatan itu, dan saya terus menyampaikan hal-hal dalam rangka upaya penanganan di masa prabencana. Dan di saat masa kedaruratan,
kami terus berkoordinasi, saling berkomunikasi lewat radio komunikasi dan saling berkoordinasi di lapangan di saat di lokasi kejadian. Karena kami sudah membentuk hubungan itu sudah jauh sebelum kejadian bencana terbentuk. Karena kami merasa kami tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan pemerintah, instansi terkait dan pihak lembaga swasta yang dalam kerangka kerja kami itu adalah bagian dari pentahelis. Kami juga dibantu oleh akademisi, pakar. Terutama kami sangat terbantu oleh instan media karena informasi paling banyak kami dapatkan lewat media dan itu bagian dari sumbangsi atau keterlibatan unsur media dalam upaya penanggulangan bencana. Dan sampai saat ini kami terus melakukan hal-hal tersebut. Ya, baik, terima kasih. Dan, ada pertanyaan bahwa untuk apa yang kami harus lakukan, mungkin bagian dari himbauan kami kepada masyarakat yang mendengar diskusi ini, terutama masyarakat di wilayah Kota Manado, tapi pada umumnya di Sulawesi Utara dan khususnya di Kota Manado, kepada masyarakat bahwa himbauan kami bahwa dalam kondisi seperti ini, seperti yang terjadi dari minggu kemarin hingga mungkin minggu depan atau 2 minggu depan sesuai dengan perkiraan yang sudah disampaikan oleh Pak Dira tadi dari BMKG bahwa kita mungkin masih bisa mengalami kondisi-kondisi yang cukup ekstrim, terutama hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan kilat. Itu sangat mungkin terjadi di wilayah kita Sulawesi Utara dan sebisa mungkin masyarakat mengenali lokasi Anda masing-masing. Di mana lokasi itu yaitu tempat tinggal kita, tempat hunian kita atau tempat aktivitas kita di mana kita bekerja. Bahwa kita harus melihat kondisi di mana kondisi atau lokasi yang bisa menyelamatkan kita apabila terjadi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Dan sebisa mungkin juga pada saat hujan, angin yang cukup keras, kita harus mengurangi aktivitas kita karena kondisi di jalanan atau di tempat aktivitas kita sangat terancam apabila terjadi cuaca yang cukup ekstrim seperti minggu kemarin. Dan bersihkan area lingkungan kita, misalnya sampah-sampah di selokan di wilayah daerah aliran sungai biasa itu banyak berbentuk penumpukan sampah atau di daerah pemukiman drainase sekitar tertutup dengan sampah. Hal tersebut yang sangat sering menyebabkan kejadian banjir lokal di wilayah pemukiman. Oke. Dan masyarakat dihimbau juga ikuti atau turut dalam arahan-arahan pemerintah, apa yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten kota melalui kepala lingkungan, kepala kelurahan, kepala desa. Ikuti arahan-arahan tersebut karena pada dasarnya apa yang pemerintah lakukan untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Dan mungkin yang paling terakhir, mari kita jaga kesehatan kita di saat kondisi cuaca ekstrim ini. Hujan dan angin yang cukup keras mungkin bisa mengganggu kesehatan kita. Mungkin suhunya Pak Dira lebih rendah lagi ini kan, mungkin agak, soalnya sudah beberapa dalam seminggu ini kayaknya rupa agak dingin sedikit ini. Supaya kalau kita sehat, kita fit, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam upaya penanggulangan bencana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan lengkap oleh Pak Dira dari BMKG. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Kita ke Pak Dira. Pak Dira menutup acara ini di sisa waktu. Mungkin imbauan konkret saja dari Pak Dira dan pesan utama untuk masyarakat, imbauan seperti apa yang kondisi saat ini di Sulawesi Utara dan mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat langkah-langkah konkret yang perlu diketahui masyarakat untuk mencegah
hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih menghadapi bencana-bencana hidrometeorologi. Silakan Pak Dira. Ya, dari kami, terima kasih dari kami dari sisi BMKG. Ya, kita terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan laut 24 jam setiap hari dan kita informasi kepada masyarakat. Jadi kami dengan mengimbau kepada masyarakat jangan juga panik dan takut dengan kondisi saat ini. Jadi ini adalah kondisi rutin bisa terjadi. Ini Bapak, kondisi kita memasuki musim hujan dan puncaknya memang kita memantau nanti di Desember dan Januari. Jadi kita mengharap masyarakat untuk cuaca ekstrem ini bukan hanya fenomena alam aja, tapi juga sebagai ujian kesiapan kita bersama seperti sampai Pak Dani tadi antara masyarakat, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Jadi BMKG akan terus memantau perkembangan atmosfer 24 jam setiap hari. Dan jadi mari kita jadikan informasi cuaca sebagai dasar pengambilan keputusan di setiap sektor agar dampak bencana dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dira. Dan pemirsa RRI mana saya berada, telah berakhirlah acara kita Sulut Bicara hari ini, puncak musim hujan di depan mata. Terima kasih Pak Dira dan Pak Dani sudah menyempatkan waktu melalui via Zoom untuk sharing bersama kami terkait puncak musim hujan. Terima kasih. Selamat Terima kasih, Pak pagi. RRI, terima kasih Pak Dani. Salam tangguh Pak Dani, terima kasih. Izin. Terima kasih Pak. Ya, Ya. Izinlah Pak Ya. Dani. ini Bersatu